Selamat sore teman-teman kudus-kudusian seluruh Nusantara, khususnya tim BS2 Bima Sena Bali Semesta. Kembali berjumpa bersama saya yang pokok pembahasan kita sekarang ini adalah kembali ke jati diri kita. Karena saya lihat di sini banyak juga yang pertama pemalsu, dan yang kedua juga banyak beredar barang-barang dengan harga yang murah tidak sesuai dengan aturan pabrik. Saya tekankan di sini kepada teman-teman, khususnya tim BS2 Bima Sena Bali Semesta. Sekarang yang menjadi bintang tamu saya adalah Mbak Yani Girsang yang berada dari Bandung. Karena kita di sini tujuannya kita di sini bukan hanya sekedar yang namanya mencari uang. Karena saya lihat, halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Pak. Selamat malam. Sesuai dengan pembahasan kita sekarang ini adalah kembali ke jati diri kita. Ya. Kembali ke jati diri kita adalah kita kudus-kudus yang sejati, yang menjunjung tinggi aturan-aturan pabrik. Kan begitu ya Mbak Yani ya? Iya Pak, betul. Ya. Kita di sini menjunjung sesuai dengan aturan pabrik dan amanah-amanah yang diberikan pabrik kepada kita. Seperti yang kita tahu di sini, kudus-kudus itu berasal dari alam, dikembalikan ke alam dan untuk kesejahteraan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Babe sendiri, mengapa kudus-kudus ini hadir? Karena Babe sendiri lumpuh dan memiliki niat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan sampai sekarang Babe sembuh dan kita sendiri merasakan keberlimpahan dari kudus-kudus. Yang banyak sekali juga yang dibahas di grup sendiri maupun di grup-grup tim-tim yang lain. Memang kendala di sini adalah memang harga murah dan pemalsu. Dan saya sampaikan di sini kepada teman-teman, jangan kita sampai takut dengan harga murah. Dan jangan sampai kita takut dengan yang namanya pemalsu, kan ya Mbak Yani ya? Betul Yang Pak. jelas, ya kita di sini fokus dengan tujuan kita sehat dan sejahtera. Begitu pula juga di pabrik, Babe sendiri sudah membuat ring harga dari 1 botol, 6 botol, 12, 1.000 sampai 20.000 botol sesuai dengan kemampuan kita. Itu udah sangat luar biasa sekali. Di kudus-kudus ini tidak ada yang ditutup-tutupi dan di sini semua transparan. Dan di sini memang betul-betul kita diuji kemampuan kita untuk kita jujur pada diri sendiri dan kita jujur kepada tim dan kita jujur kepada Tuhan dan pelanggan kita, karena tujuan kudus-kudus di sini adalah sehat dan sejahtera. Begitu pula juga teman-teman yang lain, jangan sampai takut dan jangan sampai ragu dengan berhadapan dengan yang namanya pemalsu dan berhadapan dengan yang namanya harga murah, karena suatu produk
ataupun sesuatu contoh seperti uang banyak juga dipalsukan dan tidak bisa siapapun juga yang akan mencegah, itu adalah haknya mereka. Begitu pula juga kita sebagai kutus-kutus yang sejati, kita memang harus menunjukkan diri kita, kan kita harus membranding diri kita. Kita sambut dulu Mbak Yani. Kita bahas tentang juga pemalsu dan harga murah. Dan saya lihat di sini Mbak Yani memang betul-betul sudah kalau saya lihat Mbak Yani di sini penjualannya konsisten setiap bulan. Dan memang kalau kita lihat banyak sekali memang harga murah, pemalsu. Bagaimana caranya kita, khususnya juga Mbak Yani kepada tim, karena juga kita sudah tahu Babe dan bagaimana Babe meracik dan bagaimana Babe memproduksi, tips-tipsnya itu supaya teman-teman yang lain juga bisa dimotivasi. Mbak Yani, silakan Mbak Yani. Ya, selamat malam Pak Man, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kalau ada istilahnya kayak tentang harga murah ini ya, kayak saya pribadi dari pertama join juga udah banyak yang nawarin harga murah karena tahu ya nih pertama itu waktu main 1.000 ya. Ada yang nawarin, ayo di aku 120 juta katanya. Karena harusnya kan 125 juta. Nah, kata saya enggak, saya mah ikut aturan pabrik aja. Makanya mulai dari dulu itu megang harga pabrik itu jadi apa sih namanya, kita bisa bertahan gitu. Jadi kayak ada yang mendingan saya kasih gratis atau kayak ada ya tetangga di sini katanya gini, saya ada uang cuman segini. Jadi uang saya segini, bisa nggak beli satu botol kutus-kutus? Saya lagi sakit, katanya. Pernah ada nenek tetangga gitu. Bu, ini ya, saya ambil kutus-kutus, saya ambil botol kosongnya, saya bagi 2, Pak. Ini Bu, ini Nek, ini Mak, buat Mama aja yang setengah botol, buat aku setengah botol. Ini uangnya, katanya. Enggak, uangnya beli aja buat obat atau apa, buat makanan sehat gitu. Jadi nggak mau jual harga murah gitu Pak. Yang kalau misalkan kayak teman-teman juga boleh nggak gini katanya, misalkan 2.050.000, boleh nggak 2 juta aja katanya. Nggak boleh, kita mah ikut aturan pabrik aja. Mendingan saya kasih kamu cenderamata 100.000, tapi harganya tetap 2.050.000 gitu Pak. Jadi nggak pernah ngurangin harga gitu. Ya, benar sekali untuk teman-teman, karena kalau saya lihat di sini, kalau pabrik kutus-kutus ini saya lihat memang selalu berevolusi dan selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Jadinya kita ikutin aturan yang sudah ada dan kita pasti sehat dan sejahtera. Ya, Pak. Jadinya, betul, Pak. Gini Mbak Yani, kalau saya lihat Mbak Yani dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana tipsnya Mbak Yani mengelola tim supaya stabil? Karena saya lihat dalam tim di sini Mbak Yani sangat konsisten untuk meminit tim. Jadinya supaya teman-teman yang lain di sini bisa juga mendapatkan inspirasi, karena saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman, yang diharapkan dari pabrik sebenarnya bukan kita harus jual banyak. Ya, yang diharapkan dari pabrik adalah kita secara konsisten untuk membeli, dan baik itu istilahnya supplier dan bagaimana pabrik bisa menyediakan bahan baku. Jadinya memang kalau saya lihat memang sangat benar sekali.
jadinya kita memang bagaimana kita memotivasi dan bagaimana kita berkomunikasi dengan timnya kita sehingga kita bisa secara rutin untuk repeat order setiap bulannya. Silakan Mbak Eni. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita punya tim itu istilahnya punya kalau pengalaman pribadi ya Pak, misalkan kalau tim kita istilahnya kita rangkul aja. Misalkan jangan tunggu dia mau belanja baru kita tanya kabar gitu. Bapak kita chatting aja Pak, biasanya istilahnya ngebahas gimana kabarnya gitu. Istilahnya jangan pas kita mau ada maunya gitu loh. Istilahnya ada maunya baru kita nanya kabar, baru kita rangkul dengan itu aja Pak, istilahnya dengan apa sih komunikasi yang baik gitu Pak. Benar sekali Mbak Yani. Kira-kira bagaimana kendalanya di sini? Ada kendala nggak kira-kira dengan harga murah, apalagi dengan pandemi seperti ini? Tapi saya lihat ini Mbak Yani betul-betul konsisten dengan timnya itu. Apa mungkin kira-kira Mbak Yani tipsnya? Jadi untuk teman-teman? Kalau misalkan kayak harga murah itu ya Pak, kayak tim saya istilahnya gitu. Padahal kemarin lah Pak, adalah baru join istilahnya pas promo ini. Padahal kan di online gitu kan. Kalau Yani mah dari 2019 di online Lazada juga udah ada yang jual 108.000 gitu. Tapi saya kembali ke omongan Babe gitu. Jadi kalau 230 itu harga sembuh, harga keramat, harga diberkati gitu kan Pak. Jadi saya mereka nggak jadi beli ke saya juga, ya nggak apa-apa. Berarti itu bukan rezeki saya. Saya nggak mau istilahnya mikirkan jadi ngambil pusing karena harga murah itu gitu Pak. Ya namanya juga barang bagus pasti ada pemalsunya gitu. Jadi kita abaikan aja mereka yang harga murah gitu. Kita kan bisnis, maksudnya kita kan untuk bisnis ini kan masa depan, kesembuhan. Babe aja udah ngomong kalau harga murah itu nggak berkhasiat gitu kan Pak. Ngapain kita pedulikan yang harga murah gitu. Kita kan istilahnya buat orang tetap sehat gitu kan Pak, sejahtera gitu. Makanya kita nggak usah hiraukan aja yang harga-harga murah. Kayak kemarin ya Pak, pengalaman pribadi ya gini. Pas adalah reseller saya, dia baru join 24 botol pas kemarin pas apa ya Pak, pas promo dia ikut join. Aku pengen dong karena ngelihat Yani selalu jos gitu, laris banget kayaknya kutus-kutus. Iya, karena saya dari dulu itu kayaknya kalau ada bisnis baru nama saya kalau nggak ada di situ kayaknya belum, berarti Yani belum tahu itu bisnis gitu kan Pak. Pokoknya setiap bisnis apapun itu nama saya udah ada. Mencoba gitu kan Pak, pas belum ketemu pasnya putus-putus gitu kan, mau bisnis apapun itu udah saya ikutin semuanya. Jadi saya konsisten gitu. Pas putus-putus kenapa ya, karena mungkin pelayanan kita gitu kan Pak, buat orang sehat, jadi bonusnya itu kita punya uang gitu kan Pak. Jadi pelayanan kita memang sungguh-sungguh ikhlas dari hati, kita makin diberkati loh Pak, semakin diberkati dan diberkati gitu. Jadi jualan kutus-kutus ini jadi sama kayaknya kan kalau udah habis beli lagi, udah habis beli lagi gitu kan Pak. Jadi kayaknya jualan kutus-kutus sama udah kebutuhan orang-orang, kayak kita kalau nggak ada pasta gigi nggak pas gitu. Jadi kalau di rumah ini kalau nggak ada kutus-kutus ada yang kurang gitu Pak. Jadi kita nggak usah takut. Kayak kemarin ya Pak, pengalaman pribadi kan ada yang jual di Facebook gini 99.000 satu. Saya aja 500 botol nggak dapat harga segitu gitu kan Pak. Ya 5.000 botol nggak dapat harga segitu gitu. Jadi kata saya gini, ya udah terserahlah, kalau memang pengen nyoba itu nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi nggak akan mau ngejual nurunin harga gitu. Jadi dia tawar lagi kan Pak, kan kemarin-kemarin kan kelas 60 gitu kan, karena ada kelas 30 pas yang Agustus itu kan Pak,
30 free 15 gitu kan. Nah, saya bilang kayak gini katanya, kan 4.950.000. Gini, 4.900.000 aja ya, 50 bonus katanya. Jangan kayak gitu. Ini kan udah aturan pabrik, udah dari pabriknya kayak gitu. Jadi mendingan aku kasih deh kamu cenderamata 200.000 kek, aku bikinin yang banyak cendeраmatanya, bahkan 300.000. Aku bilang kayak gitu, Pak. Jadi dia ya udah aku mau yang 45 botol aja deh gitu. Jadi kita bikin aja cenderamata yang istilahnya seikhlas kita gitu Kak. Istilahnya kalau kita bikin banyak juga kalau enggak ikhlas buat apa gitu kan Pak, enggak jadi berkat gitu kan. Kalau kita bikin cenderamata gitu. Ya benar. Silakan Mbak Eni. Mau apa lagi ya Pak? Iya Pak, semangat 45 sekarang ini, makanya nanti mungkin tadinya rencana sih hari ini saya mau transfer ke Bapak, nggak jadi, nggak bisa nominal karena di rekening harus ya apa sih, kalau banking cuma 100 juta. Nah, saya mau transfer Bapak itu harus langsung ini nanti karena berhubung stok saya tinggal sedikit lagi, kan di situ juga masih ada stok saya ya kan Pak. Nanti saya transfer ke Bapak istilahnya berapa ya, kira-kira ya lebih lah gitu. Untuk 2.000 botol dulu gitu, nambahin apa sih Pak? Akumulasinya. Ya benar. Amunisi paket untuk Agustus gitu. Nah, jadi hari Senin lah mungkin saya transfer ke Bapak. Dari bank aja langsung biar langsung dari buku tabungan gitu ya Pak ya. Ya, transferannya lebih banyak kan gitu. Di sini saya sampaikan juga kepada teman-teman, memang kita di sini memberikan juga informasi dan memberikan kita motivasi karena kalau kita sudah mengikuti aturan pabrik, memang berkah kita luar biasa. Luar biasa. Lebih baik kita memberikan sesuatu kepada timnya kita, memberikan sesuatu sesuai dengan keikhlasan kita. Itu yang paling penting, dan jangan sampai kita bermain harga. Jadi kalau memang harga 230 kita jual dengan harga 230. Apalagi dengan adanya promo beli 2 dapat 3 berlaku juga dengan kelipatannya. Itu udah sangat membantu kita. Karena saya lihat di sini sebenarnya yang sebagai, kalau dilihat dari keuntungan, jadinya keuntungan pabrik sebenarnya yang sangat menipis sekali, dan jadinya selama masih ada promo seperti ini dan selama saya masih punya stok, saya akan memberikan promo kepada teman-teman, karena di sini adalah tujuannya adanya promo adalah yang pertama karena Babe sendiri melihat situasi pandemi yang berkepanjangan, dan kita melihat juga kemampuan masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia juga secara ekonomi memang menurun, dan ini adalah bentuk sumbangsihnya kita kepada masyarakat. Dan nanti apakah memang ada perubahan setelah ulang tahun atau memang ada nanti informasi-informasi yang lebih jelas juga dari pabrik, nanti Babe sendiri yang akan mengumumkan. Jadinya kita sesuai dengan aturan yang sudah ada, dan yang paling penting kita berkomunikasi dengan timnya kita. Dan saya sampaikan di sini, jangan pernah kita menyalahkan orang lain dan jangan pernah kita menyalahkan timnya kita, karena yang paling penting di sini adalah kita harus introspeksi diri. Betul sekali Pak. Ya, itu yang paling penting, dan kita harus
introspeksi diri dan jaga komunikasi kita yang baik dengan timnya kita. Jadinya kalau memang ada permasalahan di timnya kita, dan jangan sekali-kali kita menyalahkan si A ataupun si B. Yang paling penting itu kita harus mengintrospeksi, membenahi diri. Ya, membenahi diri sendiri. Yang saya sampaikan di sini, kalau boleh saya ceritakan juga, mungkin bisa dicek juga di YouTube-nya saya. Jadinya memang awalnya saya masuk di Kudus ini sebenarnya saya bukan seorang pemakai. Saya bukan seorang pemakai dan saya juga bukan seorang penjual. Dan karena saya memang awalnya memang senang yoga, meditasi, memang dari sana saya mendapatkan jalan ketemu dengan Kudus dan ketemu dengan Babe. Itu memang setiap manusia itu dan setiap orang itu pasti memiliki jalan sendiri-sendiri. Dan apapun jalannya orang, kalau memang dia memiliki niat yang baik, pasti dia akan dipertemukan dengan yang baik. Begitu pula juga kita di sini di tim BS2 Bimasena Bali Semesta, dan kita di sini adalah memang orang-orang pilihan. Dan saya yakin kita di sini orang-orang pilihan, dan karena Kudus ini adalah besar, dan kita di sini memang akan mengelompok. Teman-teman harus memiliki keyakinan dan semangat bahwa Kudus ini pasti membesar. Yang paling penting di sini bagaimana kita menjaga komunikasi yang baik dengan tim kita. Walaupun saya sendiri di sini memang FB pribadi saya juga diblok, dan banyak sekali yang setiap saya posting dan harus ditinjau dan lain sebagainya. Makanya saya bikin juga FB yang lagi satu ini ternyata juga diblok. Dan barusan saya iseng coba-coba FB pribadi saya juga masih diblok, dan ini saya coba ternyata tidak diblok. Makanya saya iseng nelpon Mbak Yani, ayo kita menyemangati teman-teman. Sebenarnya semua ini adalah dadakan. Tapi dan kemarin juga Pak, yang ya? Kemarin Yani habis siaran langsung sama Bapak kayak gini, ada yang blokir loh Facebook saya. Ya, itu banget ini Pak. Ya, memang kalau bagi saya, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tantangannya itu pasti banyak sekali. Begitu pula juga saya sendiri merasakan dari kecil sampai di tahun 2016 itu memang kalau saya lihat kehidupan saya itu memang betul-betul sangat kalau boleh dibilang terpuruk, dan untuk makan sendiri aja susah. Dengan saya bisa menerima diri saya sendiri dan saya bisa menyadari diri saya sendiri, amin bisa ketemu dengan Kudus dan bisa juga ketemu dengan Babe, dan di sini saya merasakan Kudus ini memang sangat luar biasa sekali. Dan yang paling dan yang paling penting bagi saya di sini kita memerlukan media untuk bertemu. Seperti sekarang ini kita memiliki komunitas dan kita memiliki suatu kelompok. Jadinya kita juga harus sadari bahwa Kudus ini besar dan kepentingan orang itu memang banyak. Yang pertama, ada memang Kudus yang sejati dan mengikuti aturan pabrik. Mengapa? Tapi benar-benar Pak, kalau ngikutin aturan pabrik ini benar-benar ya makin diberkati dan diberkati gitu loh Pak. Enggak. Ya. Jadi yang penting kita nggak usah mikirin untung lah dulu, mikirin untung, konsisten sama diri sendiri lah paling utamanya, konsisten. Jangan istilahnya kalau saya pribadi ya Pak, yang punya modal gede, yang punya uang banyak,
bisa nyetok puluh ribuan kutus-kutus gitu kan, belum tentu jalan juga kalau memang dia nggak konsisten gitu Pak sama diri sendiri gitu. Jadi yang nggak punya modal tapi niatnya sangat tinggi gitu Pak, niatnya sangat tinggi, kemauannya besar, itu bisa jadi, itu kayak saya pribadi lah Pak, dari nol gitu, dari 1 botol gitu. Istilahnya kalau orang-orang misalkan bisa langsung beli 1.000 botol gitu. Jadi kalau saya istilahnya saya pribadi, buat apa istilahnya kan Pak, saya nyetok banyak gitu kan, istilahnya rumah saya juga nggak segede rumah orang gitu, sempit rumah saya, mendingan saya istilahnya ngambil semampu saya. Jadi setiap bulan itu saya bisa ngorder gitu, jadi setiap bulan ngorder gitu. Tapi kalau memang karena niat kita baik, niat kita istilahnya tulus gitu Pak, berapapun yang kita stok, yang Yani stok ya, kayak kemarin lah Pak, yang paket saya bulan yang lalu masih ada di Bapak gitu kan, belum dikirim semuanya Ya, ke sini gitu kan. Jadi berapapun stokan kita habis gitu Pak. Yang ada aja yang istilahnya kayak kemarin reseller saya main 24 botol, langsung naik ke 60, naik lagi ke 120, naik lagi ke 200 gitu. Jadi semangat baru gitu. Yang penting kita ikhlas aja, ikhlas gitu, konsisten gitu Pak. Nggak usah dihiraukan mau apa sih namanya Pak, kayak ada yang jual murah apa-apa gitu. Pokoknya diri kita sendiri aja gitu. Kalau mereka biarin, mereka yang kita kembali ke diri sendiri gitu. Jadi mau orang itu, kita ya kita gitu. Jadi kita untuk sukses itu enggak karena kita, misal ada sih istilahnya Pak, karena sebuah tim gitu kan Pak, tapi rangkulan kita ke tim itu harus benar-benar gitu loh Pak, benar-benar gitu. ya, benar sekali. Di sini yang paling penting di sini yang kita cari di kutus-kutus adalah berkahnya. Karena dengan yang pertama, kalau saya ingat sekali, yang pertama Babe menemukan kutus-kutus karena beliau itu sakit. Dan yang kedua, bagaimana beliau itu menyembuhkan dirinya sendiri karena beliau sudah sembuh dan beliau itu berbagi kesembuhan dengan orang lain. Itu yang menjadi kunci saya. Dan walaupun memang ada orang yang memang mau bermain-main di kutus-kutus, silahkan. Jadinya itu adalah haknya mereka dan kita bukan tugasnya kita untuk menghakimi mereka. Dan bagi saya di sini adalah kita memang harus percaya dengan yang namanya Tuhan, bahwa beliau adalah Maha Tahu dan beliau berwajib untuk menghakimi. Karena jadinya kita, kalau saya lihat di sini, bahwa kalau kita udah masuk di kutus-kutus, kita harus memiliki spiritual yang cukup bagus. Kan kita harus memiliki spiritual yang cukup bagus dan di sini kita mendapatkan berkah. Walaupun seperti yang dibilang sama Bang Jarwo tadi waktu kita membahas beberapa harga murah, walaupun kita dapat jualan banyak, kalau memang tidak berkah dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari penemu, khususnya Babe sendiri. Dan saya yakin orang-orang tersebut, pertama, memang dia banyak punya uang, entah anaknya sakit, dia sakit, entah kecolongan dan lain sebagainya. Bagi saya di sini adalah alam yang akan menjawab. Dan di sini bukan haknya kita untuk menyalahkan ataupun membenarkan orang. Karena yang paling penting di sini kita fokus dengan diri kita sendiri dan kita fokus dengan timnya kita, bagaimana kita mengelola timnya kita supaya bisa maju. Kan begitu? Supaya bisa. Ya, karena bagi saya dan saya sampaikan juga di sini, di kutus-kutus adalah
di sini adalah permainan rasa. Yang pertama, kita tidak ada atasan dan kita juga tidak ada bawahan. Dan Tapi kita saling juga, menghormati gitu, Pak. kita di sini saling menghormati dan kita sendiri pun tidak ada perjanjian apa-apa. Dan memang di sini adalah memang betul-betul dengan hati kita yang tulus, kita melakukan sesuatu yang memang betul-betul sesuai dengan kata hati kita, dan begitu pula kita melakukan sesuatu dengan tulus. Dan saya yakin Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepantasnya. Iya, benar, Ya. Pak. Benar banget, Ya, Pak. seperti yang saya sampaikan pada diri saya sendiri. Yang pertama, saya bukan seorang pemakai. Yang kedua, saya bukan seorang penjual. Tapi kenyataan yang membuktikan tim kita itu di tahun 2017 menjadi penjual terbesar di seluruh Nusantara. Terus tahun 2018 pada saat peresmian pabrik, tim kita juga menjadi penjual terbesar dan terbaik. Dan tahun 2019 kita mendapatkan nomor 2 dan karena saya sendiri juga tidak menginginkan hal seperti itu, dan memang banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Dan bagi saya sendiri itu, kalau kita udah memiliki niat yang baik, Tuhan pasti mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepantasnya. Khususnya Benar juga khususnya untuk teman-teman yang masih contoh membicarakan harga murah, membicarakan barang palsu. Bagi saya di sini, dan saya sampaikan juga di sini, jangan sampai kita membahas yang namanya barang palsu atau harga murah di grup, karena itu cuman mengurangi energi kita, Pak. Jadi kita nanti hilang moodnya, jadi malas ngiklan, malas jualan karena mikirin itu. Ngapain dipikirin kan, Pak? Ya, benar sekali. Karena memang kalau bagi saya, yang namanya hidup ada siang dan ada malam. Itu adalah keseimbangan. Ada positif dan ada negatif. Dan bagi saya sendiri, dan bagaimana kita bisa seperti menerangi seperti lampu. Jadinya bagaimana kita yang positif dan negatif kita jadikan satu untuk menerangi yang ada di sekitar ini. Itu yang paling penting bagi saya. Karena contoh pertama, mengapa mereka menjual murah? Pertama, karena dia tidak percaya diri. Dan kemungkinan harus percaya diri. Ya, dan barang yang mereka jual itu mungkin barang palsu. Jadinya bagi saya di sini, kita tidak perlu membahas sesuatu yang tidak begitu penting. Jadinya yang perlu kita cari itu bukan permasalahan. Yang kita cari di sini adalah solusi. Bagaimana kita, yang pertama kita udah tahu memang putus-putus ini memang betul-betul sesuatu yang luar biasa dan sesuatu energi yang bagus. Dan mengapa kita tidak mau belajar dengan orang-orang yang sukses? Jadinya bagi saya di sini kita harus memiliki komunitas supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kan begitu ya Mbak Eni ya? Betul banget, Pak. Kalau melihat di sini dari istilahnya dari sisi spiritual, gimana menurut Mbak Yani? Kita di sini, maaf Niki, ini bukannya kita seorang spiritual ya. Bagi saya, kalau saya sendiri di sini, saya tekankan di sini kepada teman-teman, walaupun saya bukan seorang pemakai sebelumnya dan saya juga bukan seorang penjual, dan saya merasa di sini ini adalah perjalanan spiritual saya untuk membantu orang sehat dan sejahtera, dan saya sendiri pun juga terbantu dan saya bisa membantu teman-teman dan saya bisa menginspirasi teman-teman. Silakan kalau Mbak Yani, bagaimana kalau melihat dari sisi spiritual? Iya benar Pak, kalau istilahnya kalau kutus-kutus ini ya Pak, pokoknya berkah banget. Semenjak jualan kutus-kutus, apapun Yani inginkan tercapai loh Pak, bener.
kayak pertama ya, dulu pas baru nikah saya bermimpi banget, sangat bermimpi. Bisnis itu udah semua saya jalanin, Pak. Bahkan dari 20 lebih bisnis saya ikutin gitu. Bahkan saya pernah jong, Pak, 69 juta. Suami nggak tahu itu karena dikelola dari bisnis ini ke bisnis ini, bisnis ini ke bisnis ini gitu kan, Pak. Jadi saya kena jong. Jadi pas waktu itu saya ikut kutus-kutus. Pak, kalau kalau memang kita ngerti gitu kan, Pak, misalnya kita ini berkah banget loh di kutus-kutus itu. Karena apa? Karena ini bener-bener buatan Indonesia gitu. Babe tinggal di Bali, Indonesia banget gitu kan, Pak. Jadi banyak yang terberkati, Pak, kayak penjual rempah-rempah gitu. Jadi banyak yang tertolong gitu. Banyak banget yang tertolong, Pak. Istilahnya penjual cengkeh. Jadi Ya, jadi semuanya itu, Pak. Maksudnya apa sih namanya? Hasil bumi gitu loh, Pak. Hasil ladang ditampung sama Babe semua gitu. Maksudnya kayak rempah-rempah, 69 rempah-rempah gitu kan, Pak. Berarti 69 petani Babe udah ambil, maksudnya udah hidupin gitu, Pak. Maksudnya udah di apa sih, Pak, namanya ya? Udah di jadi istilahnya begini. Kalau saya lihat ya, sebenarnya kutus-kutus ini adalah yang pertama warisan nenek moyang kita, iya, yang bangkit kembali seperti yang status saya yang pagi hari itu, bahwa kutus-kutus adalah sumber inspirasi dan kutus-kutus iya, adalah penggerak perekonomian Indonesia iya, khususnya. Indonesia. Sebenarnya kalau Jadi saya lihat di sini, waktu itu kan, Pak, saya ikut bisnis luar gitu, istilahnya bisnis luar, orang Cina, orang itu. Jadi kalau bisa kita mengembangkan negeri kita, ngapain kita harus ngambil ke sana gitu. Makanya pas itu masih ikut bisnis ini gitu. Fokus pokoknya fokus gitu kan, Pak. Jadi memang kalau memang kita fokus, Pak, kita benar-benar fokus gitu, bisa gitu. Kayak kemarin ya, Pak, pertama 6 botol gitu kan, 6 botol. Jadi kalau kita konsisten tiap bulan gitu kan, Pak. Jadi bisa gitu. Waktu itu 200 botol tiap bulan bisa. Jadi enggak, kalau kita turun itu enggak enak gitu. Jadi kita termotivasi naik dan naik terus, Pak. 500 botol. Enak sebenarnya, 500 botol itu enak ya. Jadi untungnya segini gitu. Jadi kita bisa berbagi segini ke reseller kita. Jadi kita bikin cendera matanya begini. Terus naik lagi 1000. Makin mantap. Coba naik lagi 2000 gitu kan. Naik lagi 3000. Jadi naik terus, Pak, gitu. ya benar sekali. Saya sampaikan di sini kepada teman-teman. Sebenarnya kutus-kutus ini bukan barang baru. Jadinya kutus-kutus ini pada dasarnya itu sudah digunakan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu. Dan memang karena kebudayaan modern, jadinya kutus-kutus dan jejamuan itu ditinggalkan oleh kebudayaan modern. Dan dengan kembalinya, contohnya seperti Babe mungkin yang dilumpuhkan, dan Babe diingatkan untuk mengembalikan kejayaan itu yang saya rasakan. Walaupun memang Babe sendiri harus mengalami lumpuh, harus masuk kita dan sampai beliau itu seperti ini. Jadinya ini adalah memang betul-betul adalah tonggak sejarahnya kita, supaya kita kembali ke zaman nenek moyang kita. Dan yang pertama, dan saya lihat itu yang pertama dari petani yang biasanya notabene paling di bawah, jadinya sekarang udah terangkat. Dari petani cengkeh, petani empon-empon, jadinya hampir 69 jenis jejamuan yang ada di Indonesia. Jadinya perputaran ekonomi petani dan pedagang itu
sudah berputar. Jadinya saya lihat ini memang putus-putus ini roda perekonomiannya kita berputar, apalagi kita bisa ke go internasional, apalagi sekarang di Eropa kita sudah memiliki markas besar. Ini adalah kebanggaan kita semua bahwa Indonesia memiliki markas besar di sana. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Jadinya makanya masih greget Pak, di luar aja udah pakai kutus-kutus, Indonesia masih banyak yang belum pakai, masih greget mencari reseller-reseller baru gitu loh Pak. Ya, tapi kalau saya lihat di sini yang penting kuncinya kita di sini adalah yakin. Bikin kering abang-abang. Ya, kita harus yakin dengan warisan nenek moyangnya kita, karena kekayaan alam yang ada di Indonesia ini udah sangat berlimpah, dan bagaimana kita menjalankan dan bagaimana kita menyebarkan ke seluruh Nusantara. Jadinya jangan sampai kita itu terlalu percaya dengan produk-produk luar, dan kita juga nggak tahu bagaimana prosesnya. Dan saya juga sering juga membaca dalam sebuah buku, pertama kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Dan kita harus percaya diri memang Pak, harus percaya diri paling utamanya. Kayak kemarin ya Pak, kayak ini ya, pas kemarin sebelum berduka yang Bunda itu saya ada galau karena apa ya Pak, setiap hari saya ada orderan Pak, itu jujur ya bersyukur banget gitu, paling sedikit istilahnya beli 2 gratis 1 itu setiap hari ada, nggak pernah kosong gitu setiap hari itu. Nah pas itu kan Pak adalah keluarga yang sakit, saya ke rumahnya gitu kan, terus ada lagi yang sakit gitu kan, temen gitu kan Pak, temen deket sakit, saya galau Pak, kan pas itu kan telepon sama bapak, Pak saya nggak enak badan gitu kan waktu itu. Terus udah itu Pak, 3 hari atau 2 hari saya nggak maksudnya promo, tapi nggak dari hati Pak promonya, maksudnya gini kan, biar ada status dibaca orang gitu. Tahu nggak Pak, memang saya nggak ada loh di situ ngorder 2 hari sampai 3 hari itu, nggak ada yang ngorder di situ. Nah pas itu karena memang mungkin gimana ya Pak, jadi karena nggak dari hati itu, misalkan nggak Tuhan jamah gitu loh, Tuhan aku pengen kutus-kutus, tapi misalkan Tuhan aku pengen lancar kutus-kutusku, pengen laris manis, tapi kita nggak berdoa sepenuh hati, nggak Tuhan jawab loh Pak. Benar. Ya benar sekali. Itu yang paling ya, kita mau sukses itu memang dari niat kita yang paling dalam, itu yang paling penting. Iya, dari hati paling dalam. Tapi kalau nanti Pak gini, kayak anakku yang paling kecil ya Pak, kan kalau si kakak kan anak yang paling gede kan, boboknya sama si kakaknya, ada kakak di sini. Terus kalau si kecil itu nanti kita mau tidur itu, Dek kita berdoa dulu Dek gitu kan, yuk katanya, berdoa yuk, Tuhan semoga besok laku kutus mama 12 6 botol 60 botol, bisa jadi Pak kalau mungkin kita dari hati yang paling dalam ikhlas berdoanya, bener loh Pak, besoknya itu ada yang order gitu, bahkan lebih dari yang kita minta sama Tuhan itu, dikirim pembeli yang baru gitu. Ya benar sekali ya, karena kalau saya lihat di sini memang di kutus-kutus ini memang betul-betul kita itu Pak. Ya kalau saya sampaikan di sini kepada teman-teman juga, di kutus-kutus ini memang kalau saya lihat di sini bukan barang dagangan biasa, karena saya sendiri yang latar belakangnya juga bukan seorang pemakai, juga bukan seorang penjual, bisa sampai seperti ini. Itu bagi saya, kalau dari segi marketing, bagi saya itu dari segi teknologi ataupun mungkin caranya itu memang jauh lebih di bawah lah kalau dilihat. Makanya saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman, ayo kita bekerja dengan hati. Ayo kita semangat. Harus dari hati Pak. Karena bagi saya,
kan banyak sekali orang karena dia udah berhasil di kutus-kutus, dia mencoba juga dengan Enggak yang banget lain. kalau kayak gitu, Pak. Ya, jadinya bagi saya itu orang sukses melakukan kegiatan, contoh di kutus-kutus, nanti dia bisa nanti melakukan yang lain, belum tentu juga. Jadinya bagi saya di sini, ayo kita di sini adalah suatu kelompok, suatu kelompok yang memang kita bisa membantu sesama. Itu yang paling penting. Jadinya saya harapkan juga kepada teman-teman di sini, jangan melihat kutus-kutus ini seperti dagang ya, barang dagangan biasa seperti barang dagangan yang lain. Karena bagi saya sendiri di sini, kutus-kutus ini pertama, kutus-kutus memang betul-betul energi murni dari alam untuk kesembuhan dan kesejahteraan. Dan yang kedua, kutus-kutus ini adalah dia itu memang betul-betul memiliki jodoh-jodohnya sendiri. Jadinya yang paling pertama kita punya stok dan niatkan diri kita sepenuh hati. Dan kutus-kutus itu pasti mencari jodoh-jodohnya sendiri dan bagi saya di sini kita harus memiliki, memang pertama kita harus memiliki impian. Itu yang paling penting. Jadinya bagaimana kita mewujudkan impian kita dan dengan niat yang baik, saya yakin Tuhan pasti mengirimkan malaikat-malaikat kepada kita. Jadinya saya sampaikan di sini kepada teman-teman, yang pertama, untuk harga murah jangan itu kita pikirkan. Karena bagi saya kalau memang harga murah itu memang dibuat sebenarnya yang pertama karena dia hanya melihat uangnya saja. Jadinya saya sampaikan di sini, jangan kita hanya melihat uangnya saja di kutus-kutus. Kita fokus dengan tujuan dan kita fokus dengan apa yang diinstruksikan dari pabrik, khususnya dari babe. Ya. Jadinya kita jangan terlalu banyak mikir aneh-aneh. Contoh aja sekarang. Kalau memang ada promo, kita promo. Kalau memang nggak ada promo, kita nggak promo. Jadinya sebenarnya bagi saya di sini, babe sendiri itu udah memang betul-betul memikirkan kita. Dan jangan kita terlalu sok-sok pinter, jadinya nggak jalan. Itu bagi saya. Benar, Pak. Apalagi juga orang menjual murah atau mungkin pemalsu, berarti mereka itu udah tidak memiliki niat yang baik. Kalau kita udah memiliki niat yang baik, Tuhan pasti mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepantasnya. Kira-kira kalau Mbak Yani dalam situasi seperti ini, kan saya lihat Mbak Yani itu kompak sekali dengan tim, terus dengan orderan. Silahkan modelnya bagi tip-tipnya Mbak Yani dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang baru datang dan lain sebagainya itu. Ya itu tadi Pak, misalkan kalau kita sama tim itu memang harus kompak gitu Pak. Misalkan jangan istilahnya kalau ada keluhan tim kita nggak respon gitu kan Pak. Jangan istilahnya tunggu dia mau order baru kan, misalkan udah mau dapat uang baru kita happy, kita dekatin. Jangan, kita bikin aja senyaman mungkin tim kita gitu Pak, senyaman mungkin mereka ke kita gitu kan Pak. Karena kita bisa saat ini juga karena tim kita. Misalkan jangankan dulu dia pembeli 200 botol, yang 100 botol itu juga berpengaruh banget bagi kita gitu. Jangan karena kita udah bisa jualan banyak ini jadi kita angkuh gitu, nggak bisa. Nanti Tuhan itu marah gitu. Bisa jadi nanti yang kita tadinya udah gede, toh juga, udahlah, misalkan karena kita angkuh, misalkan jadi nggak nyaman tim kita, nanti bisa pindah apa-apa gitu kan Pak istilahnya kan. Mendingan kita rangkul dengan baik gitu. Istilahnya kalau dia ada keluhan, kita itu misalkan pokoknya kita omongin aja, misalkan kita tanya, misalkan kenapa belum, misalkan dia ada keluhan gimana, kenapa belum belanja gitu gini. Oh ya udah semangat aja ya, yakin aja, berdoa
kencengin lagi promonya ya, nanti pasti josko gitu, jangan berkecil hati gitu. Jadi jangan karena misalkan enggak laku barangnya jadi stop, ya memang harus memang dia kalau udah di stopnya memang dia udah gagal gitu. Kalau kita misalkan belum laku hari ini, besok ya kita kencengin lagi, kita introspeksi diri lagi. Dari cara mana? Berarti kita mana tahu kita belum berdoa, belum yakin, belum itu gitu. Kita harus banyak membenahi diri gitu loh, Pak. Ya, benar sekali. Yang paling penting itu kita harus banyak membenahi diri dan kita harus banyak introspeksi diri. Karena saya sampaikan di sini juga pada teman-teman, walaupun kita sudah besar, dan jangan kita terlalu berbangga hati ketika kita besar. Dan yang paling sulit itu bagi sebenarnya adalah untuk menjaga kestabilan kita, itu yang paling sulit. Jadinya untuk menjaga kestabilan itu tidak gampang. Jadinya bagaimana kita harus saling berbagi dan kita saling berkomunikasi. Karena kutus-kutus di sini bukan multi level yang seperti usaha-usaha yang lain. Ini mah cuma rangkulan aja, Pak. Karena rangkulan. Karena di sini juga kita punya kebebasan gitu loh. Kita punya kebebasan gitu kan. Istilahnya nggak ada istilahnya ikatan gitu loh, Pak. Jadi kita istilahnya rangkulan itu penting gitu loh, Pak. Kalau buat tim kita, pasukan kita gitu, Pak. Ya, benar sekali. Karena bagi saya, kalau kita sudah memiliki rasa dengan teman, contoh ya sekarang saya dengan Pak Coina lah, contoh kalau kita udah memiliki komunikasi yang baik, walaupun beliau itu bermain 30.000, 40.000 atau mungkin 20, kalau memang komunikasi kita yang baik, jadinya semua bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Itu yang jadinya karena kita di sini baru kita jualan banyak, kita terlalu berbangga hati. Dan baru kita jualan sedikit, kita merasa udah ngeluh gitu, jangan ngeluh. Ya. Jadi nanti Tuhan itu marah, kamu aja tantangan segitu aja kamu udah ngeluh, banyak itu udah nggak akan kukasih nanti pembeli gitu kan. Ya. Tapi kalau kita dilihat berjuang walaupun belum laku tapi tetap berjuang, ya kamu pantas mendapatkan ini, katanya dikirim nanti yang konsisten Pak. Ya, benar sekali. Itu yang memang betul-betul harus kita pahami dan harus kita sadari, karena kutus-kutus ini memang memiliki jiwa, memang betul-betul memiliki jiwa, dan memang energi yang ada di dalamnya itu memang positif sangat luar semua. biasa. Ya, positif semua. Dan mungkin seperti yang Mbak Yani bilang, hampir berapa usaha yang Mbak Yani jalanin? Udah lebih 20. Udah lebih. Ya. Pokoknya Pak, kalau ada bisnis baru, kayak pokoknya DNI yang jual pulsa itu, jual tiket itu, Tupperware, Oriflame, Black Wallet, Ajaria, MCI, semua Pak, itu ada nama saya. Oh ya, memang saya sendiri kan memang berbeda lah ya. Sama modelnya kayak Mbak Yani itu kan hampir 20 usaha yang dijalankan. Kalau sedangkan saya memang baru pertama kali saya masuk di bidang usaha. Istilahnya kalau saya udah banyak, Pak. Ini ya. Karena makanya saya bisa ini, jujur aja secara pribadi, kalau pengalaman saya itu memang belum pernah saya yang namanya jualan, bagaimana kita jadi seorang salesman, memang sama sekali belum pernah saya melakukan. Jadinya dengan memiliki keyakinan dan niat yang baik itu, jadinya
Tuhan itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang sepantasnya. Itu ya, jadinya saya sendiri pun juga kaget sekali. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Jadinya memang bagi saya di sini memang bagaimana kita bekerja dengan hati. Begitu pula juga kita istilahnya membina tim kita. Kalau kita udah membina tim kita dengan hati yang baik, dengan niat kita yang baik, saya yakin mereka itu pasti istilahnya ada perasaannya gimana gitu dengan kita, jadinya ada rasa enggan, kan begitu. Karena bagi saya di sini yang paling penting itu adalah bagaimana rasa kita ini menjadi contoh yang baik untuk tim kita, dan jangan kita hanya memberikan contoh. Kalau kita memberikan contoh kepada tim, jadinya beda ya antara memberikan contoh dan menjadi contoh. Kalau memberikan contoh itu sangat gampang sekali. Iya, Kita tapi nggak bisa jadi memberikan contoh ya kan Pak? Ya, yang paling penting di sini adalah kita menjadi contoh yang baik untuk tim-timnya kita. Seperti ini, kalau memang kita bisa live, kita live, saling menyemangati. Mungkin nanti kalau ada di Zoom, kita Zoom. Karena juga Iya Pak, kayak Zoom itu juga Pak, waktu itu kan Pak saya itu ayo Zoom katanya nanti aja lah gitu. Bener Pak, setelah Zoom itu saya berkobar-kobar semangatnya Pak. Waktu itu kan masih 1.000, pas udah Zoom itu ya. kita langsung naik ke 2.000 Pak, langsung naik ke 2.000, ke 3.000, 4.000 jadi 5.000 gitu kan Pak kemarin itu. Jadi kalau waktu Zoom itu Pak ya, Zoom itu sangat itu loh Pak, sangat memotivasi. Apalagi waktu itu ada Bunda yang selalu memotivasi kita, bilang semangat, selalu berbagi, ingat berbagi. Bunda aja sama Babe dengan berbagi mempunyai untung tinggal sedikit gitu loh. Kalau beli 2 gratis 1 itu Bunda sama Babe, masa kita nggak semangat gitu loh Pak. Padahal kita kalau kita jual itu untung kita banyak banget gitu loh Pak. Sangat-sangat banyak gitu. Ya, dan gini yang saya tekankan di sini nanti, kalau kita memang bisa Zoom di grup ini, oke, bisa kita Zoom. Dan kalau menurut saya itu per tim itu sangat bagus sekali mengadakan Zoom. Sama modelnya seperti yang dilakukan oleh Babe, Zoom semua, dan per tim mudah-mudahan kita bisa nanti melakukan seperti itu, karena bagi saya di sini sebenarnya kita kayak ngomong seperti ini, jadinya berinteraksi. Biasanya kita ngumpul, memang sih kalau saya lihat ini kita bertemu langsung itu jauh lebih bagus. Lebih itu ya, makanya pengennya bertemu langsung. Ya. Waktu itu kita bertemu Pak, tapi saya nggak nyalam Bapak loh. Orang ya saya nyalam sih. Waktu itu kita bertemu yang di Bali itu. Orang pada heboh foto sama Bapak, saya nggak ikut foto loh. Ya. Bagi saya di sini sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di pandemi seperti ini, dan memang kita harus banyak belajar. Dan kita harus pintar menggunakan teknologi yang ada seperti ini. Jadinya jangan sampai dengan pandemi seperti ini semangat kita turun, kan begitu. Jadinya dengan adanya pandemi seperti ini kita tetap bisa komunikasi dan kita bisa saling support, kan begitu. Jangan sampai dengan adanya pandemi seperti ini, padahal senjatanya kita ini udah sangat luar biasa sekali, putus-putus, udah mampu bisa bersaing di dunia internasional, kan begitu. Di Indonesia jangan ditanya, di dunia internasional kita mampu bersaing. Jangan sampai dengan adanya pandemi seperti ini, jangan sampai dengan adanya pandemi seperti ini semangat dari kita Mama turun. Patre gitu ya. Sedangkan
senjata yang kita bawa ini memang betul-betul senjata yang sangat luar biasa. Jangan sampai pandemi seperti ini menurunkan semangatnya kita. Kan begitu ya Mbak Eni ya? Iya Pak, kayak itu Pak, kayak saya kan ngikut bisnis udah lebih dari 20 yang saya bilang itu Pak, tapi benar-benar kutus-kutus Pak, luar biasa. Yang dulu yang udah 4 tahun, bayangkan Pak, dari sejak saya menikah kan waktu itu suami nggak boleh kerja gitu kan, tapi saya langsung buka warung memang Pak, buka warung gitu kan, tapi pengen banget punya sampingan gitu. Kalau dari warung itu nggak gede untungnya gitu, tapi saya pengen lebih gitu kan Pak, jadi saya sembunyi-sembunyi kayak kutus-kutus dulu Pak. Makanya pas pertama join yang kutus-kutus itu nggak disetujuin sama suami, katanya gini, jangan bisnis lagi, semuanya bisnis kau jalanin, jadi nanti kamu nyetok barang, kata enggak, kalau kali ini nanti kayaknya saya ada feeling gitu kan Pak, soalnya ini bener-bener bisnisnya bagus, padahal waktu itu belum fokus loh Pak, belum fokus, masih ikut sana sini gitu kan, jadi masih ikut sana sini gitu kan, tapi saya udah ikut kutus-kutus gitu. Terus kata suami, makanya waktu itu main 12 lama, saya main 12 Pak, ada 6 kali gitu, 6 botol juga lama, ada 2-3 bulan gitu kan Pak. Nah udah itu lanjut ke 60, 120 gitu. Pas saya belanja 500 Pak, saya nggak berani loh dikirim barang saya nyampe ke rumah, nitip aja dulu ya di situ, jadi nanti ada yang beli, kayak sama bapak sekarang yang kayak kemarin itu istilahnya, bapak yang kirim barangnya 750 botol gitu kan. Jadi kayak gitu sistem saya dari kemarin, karena suami takut ngomel gitu, soalnya kalau nyetok barangnya. Tapi sekarang kalau suami ngelihat, coba cek stokmu ini udah berkurang banyak, nanti kamu nggak dapet lagi yang promo itu, belanja lagi katanya gitu Pak. Bahkan dibikin itu ditawarin ke teman-temannya juga Pak, didukung banget gitu. Memang karena bisnis kutus-kutus ini memang luar biasa gitu, memang nyata gitu Pak, banyak orang sembuh gitu, kayak bisnis-bisnis lain istilahnya kita beli sekali untuk seumur hidup gitu kan Pak. Kalau ini kan istilahnya kalau kita beli wajib beli lagi gitu Pak. Jadi suami waktu itu kayak sekarang kan Pak, itu Ben kamu nggak dikirimin barang dari Bali katanya, padahal dia suami nggak tahu permainan kita, bapak yang kirim barangnya ya kan. Ya, gini, memang saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman, ayo kita saling support, dan memang tidak perlu juga kita harus nyetok di rumah banyak, kan begitu. Yang penting kayak kemarin Pak, lagi gini, kan aku ya ini kan kekeh banget ya, rumah kita kan di gang gitu kan, saya bener Pak, kalau sehari itu bisa nggak ketemu sama orang luar, maksudnya orang tetangga gitu, bahkan seminggu saya bisa nggak ketemu sama tetangga, ya di rumah terus gitu, di kamar terus, nggak pernah keluar rumah. Tapi mainnya ya itu tadi, mainin jualannya di Facebook doang gini, sampai gini, ya aku pengen pindah lah, maksudnya aku ngontrak lah gitu kan. Suami, ngapain lagi ngontrak? Itu katanya cari kontrakan kayak di pinggir jalan gitu. Terus gini Pak, saya coba kan, adalah teman suami, warungnya gede banget ya Pak, warungnya gede banget, jadi dia pinggir jalan, bahkan rame banget itu Pak, 24 jam lah, rame banget. Gini saya bilang, pas main ke sini, Om boleh nggak saya nitip spanduk, saya cetak spanduk itu Pak, kan saya mas setiap ada reseller baru kan cetak spanduk gitu kan Pak, boleh nggak Om, saya itu ini bisnis kutus-kutus bagus loh, kemarin aja saya 17 hari jualan, keuntungan saya 80 juta, cuman jualan 17 hari gitu kan Pak, waktu pas promo baru kan. Oh iya boleh. Nah saya titip 9 botol Pak, sebulan saya tanya udah habis belum. Nah berarti orang itu mah, kata saya sama suami, saya ambil lagi hikmahnya gitu kan Pak, ya ternyata bukan karena rumah di pinggir jalan, banyak yang ngunjungin setiap hari, tokonya gede banget, ratusan orang ketemu setiap hari gitu kan.
enggak itu ya jadi apa panutan untuk laris jualan kita ya enggak lah, makanya kamunya jangan pengen cari rumah apa segala macam kata si Mami. Yang penting niat kita Pak, yang penting niat kita tulus. Istilahnya di Facebook, cuma di Facebook saya Pak ya itu tadi ya, kita kalau bikin status itu yakin aja saya pasti laku, saya bikin status ini nanti pasti ada. Walaupun nggak ada like itu Pak, saya istilahnya kalau nggak ada like jangan sakit hati, bikin aja terus 5-10 kali sehari bikin. Nanti orang itu gini Pak, apa sih ini kutus melulu. Nah suatu saat nanti orang itu pasti itu kayak itu ya Pak, pengalaman kan ada tetangga di sini kemarin ngobrol sama Babe pas waktu di Bali itu, saya video callin ngobrol berdua gitu kan Pak, ada sakit apa gula gitu kan Pak, penyakit gula darah gitu kan, dia 350 gulanya, terus dia nggak yakin, kurang yakin banget Pak, karena istilahnya apa sih masih kurang yakin bisa diminum nggak, bisa saya bilang, tapi pas ketemu Babe ada customer saya penyakitnya gini, bisa nggak Babe saya bikin ngobrol gitu, saya video call Pak ngobrol sama Babe loh, makanya Babe itu luar biasa pelayanannya, masa yang punya pabrik aja yang udah uangnya nggak terhabiskan 7 turunan semangat 45 ngelayanin gitu kan Pak, masa kita nggak bisa gitu loh, padahal kita istilahnya kebutuhan kita masih banyak gitu loh, kita masih kekurangan banyak gitu kan. Jadi katanya gini si bapak itu Pak, waktu itu kan di itu ngobrol lah itu gini, kan dia itu ada yang saranin kutus bagus loh, iya saya lihat di status Yani itu kutus melulu, ya udah saya beli di Yani aja lah katanya, langsung beli 9 botol. Ya. Karena bikin status terus gitu. Ya, gini Mbak Yani, yang saya sampaikan di sini nanti pertama Mbak Yani harus memiliki impian, memiliki ruko atau nanti rumah sehat. Jadinya bagi saya nanti kalau memang kita yang menjalankan dan kita yang meniatkan itu jadinya minimal kita punya brand itu, orang itu pasti lewat akan beli. Ketimbang contoh aja kayak saya kan dari tahun 2016 itu kan saya di gang memang banyak juga banyak yang datang, jadinya kalau kita seperti sekarang ini memiliki rumah sehat dan memiliki tempat atau depo atau galeri lah, jadinya terus kita brand dan kita memang totalitas di sana seperti teman-teman yang lain seperti Bu Oda, Bu Ori, Bu Ari dan teman-teman yang lain itu akan lebih baik jadinya bagi saya, karena kita bisa mempekerjakan orang jadinya. Iya Pak, saya nanti Pak ini aku udah mau selesai dulu soalnya ini pasukan udah datang mau makan. Gini Pak, pokoknya saya gini Pak, bentar dulu, pokoknya saya apa sih pengen banget bikin rumah sehat kutus. Pertama, prinsip saya bisa nanti memperkerjakan orang-orang yang tidak punya kerjaan, itu prinsip saya yang paling utama. Terus kedua, nanti bisa istilahnya banyak yang merasakan kutus pelayanan kita, istilahnya jos. Ya Pak, makasih Pak. Bye. Dadah. Ya. Dadah. Ya. Oke Pak, gimana aku keluar Pak? Ya. Kita sapa-sapa dulu